Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mo Rizal Ramadan, NIM 130. Pada kesempatan kali ini, saya memenuhi tugas pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan yang bertema mengembangkan pola pikir siswa di lingkungan sekolah dasar. Dan di samping saya ada narasumber dari salah satu kepala sekolah di Pasuruan. Selamat siang, Pak. Selamat siang. Perkenalkan, Bapak ini kepala sekolah di Pasuruan yang bernama Bapak Sugianto. Dan saya akan mengajukan pertanyaan. Pertanyaan yang pertama, menurut Bapak apa yang dimaksud dengan pola pikir di lingkungan sekolah dasar? Ya, terima kasih pertanyaannya. Terutama pola sendiri adalah sistem cara kerja, bentuk atau struktur yang tetap. Sedangkan pikir adalah akal budi, ingatan, dan angan-angan. Dan pola pikir itu sendiri berarti kerangka berpikir atau cara berpikir yang mempengaruhi terutama adalah perilaku dan sikap seseorang yang pada akhirnya akan menentukan level keberhasilan hidupnya, terutama dari siswa itu sendiri. Pertanyaan yang kedua, seberapa penting sih mengembangkan pola pikir pada siswa di lingkungan sekolah dasar? Ya, pola pikir terutama di lingkungan sekolah dasar, yaitu cara berpikir anak itu tidak sama cara berpikir orang dewasa. Oleh karena itu, anak memahami dunia dengan cara yang berbeda-beda, yaitu ada yang alasan mengapa setiap orang melayani anak perlu memahami secara mendalam terutama cara berpikir anak itu sendiri. Jadi bisa perkembangannya tiap anak tidak sama. Jadi perkembangan anak itu tersebut akan berbeda-beda pula dengan yang lain. Pertanyaan yang ketiga, dengan cara seperti apa untuk mengembangkan kemampuan berpikir anak di lingkungan sekolah dasar? Itu dengan cara saya beri contoh, misalnya ya, contoh usaha yang dilakukan oleh anak. Contohnya seperti mengikut sertakan anak terutama di sekolah dalam kegiatan-kegiatan di sekolah. Kegiatan tuh banyak sekali di sekolah, bermacam-macam keterampilan dan terutama untuk mengembangkan bakat anak. Terus mengikuti kegiatan-kegiatan misalnya perlombaan, terutama pada bulan Agustus anak ini sering diajak untuk berlomba antar SD. Terus melakukan kegiatan kepramukaan. Ini ekstrakurikuler yang harus dilaksanakan di lembaga. Jadi melakukan kegiatan kepramukaan untuk melatih anak bisa bekerja atau mandiri. Jadi dia punya sikap untuk menumbuh kembangkan kemandirian anak. Pertanyaan yang keempat, metode seperti apa yang Bapak gunakan untuk meningkatkan pola pikir pada anak di lingkungan sekolah dasar?
Ya, untuk metode yang kita kembangkan di sekolah kita sesuaikan terutama lingkungan sekolah. Karena lingkungan sekolah itu bermacam, ada di lingkungan kota, lingkungan desa, terutama yang saya tangani ada lingkungan desa. Yaitu banyak berbagai macam metode yang kita gunakan. Terutama adalah guru-guru kita. Contohnya metode pembelajaran klasikal, individu, kelompok maupun memberi tugas atau metode penugasan. Dari berbagai metode itu mana yang lebih sesuai bagi anak nanti kita kembangkan. Jadi berbagai metode pembelajaran yang kita laksanakan, terutama guru melakukan metode pembelajaran dengan melihat kondisi siswa di kelas untuk mengingatkan terutama keaktifan siswa. Metode yang saya gunakan seperti metode kooperatif atau berkelompok ini sesuai sekali karena anak bisa mengembangkan dirinya atau bakatnya sesuai apa yang diinginkan atau sesuai apa yang akan digunakan anak itu sendiri. Dan saya akan bertanya satu lagi. Pertanyaan yang kelima. Adakah faktor yang dapat mempengaruhi pola pikir pada anak di lingkungan sekolah dasar? Ya, jelas pola pikir yang ada pada anak itu memang bermacam-macam. Karena lingkungan yang dia tempati atau dia berada itu memang juga tidak sama. Contohnya di sini adalah faktor yang mempengaruhi pola pikir anak. Contohnya faktor lingkungan terutama. Karena di lingkungan ini dia selalu hidup di situ, berarti harus menyesuaikan lingkungan yang ada di situ. Contohnya di sini adalah saya beri contoh 3 saja, yaitu lingkungan keluarga. Lingkungan keluarga itu sangat menentukan atau sangat mempengaruhi untuk mengembangkan karya anak di sekolah, sehingga anak bisa berkembang lebih maksimal karena jam yang digunakan anak di sekolah itu mungkin hanya sekitar jam 7 sampai jam 12. Jadi lebih banyak sekali terutama anak itu berada di lingkungan keluarga. Yang kedua adalah lingkungan sekolah. Lingkungan sekolah mungkin hanya beberapa jam, terutama memang tadi yang kita bandingkan tuh banyak sekali di keluarga. Tapi di sekolah juga merupakan tempat untuk mengembangkan karya anak di sekolah, sehingga anak bisa berkembang lebih maksimal, terutama guru yang berprestasi ini bisa mengembangkan prestasi anak. Terus yang ketiga yaitu lingkungan masyarakat. Kalau masyarakatnya itu bermacam-macam juga ini. Ada masyarakat lingkungannya terutama anak-anak, karena anak-anak ini rawan sekali untuk mengikuti lingkungannya. Terutama tempat untuk menerapkan kegiatan-kegiatan sosial yang perlu kita ajak bersama, karena kegiatan sosial ini bisa membantu terutama selama teman maupun lingkungan anak-anak yang ada di lingkungan itu. Saya kira itu yang bisa kita jelaskan. Jadi apa yang ditanyakan tadi itu yang artinya itu yang bisa kita berikan. Saya kira terima kasih. Baik Pak,
Dan saya juga terima kasih banyak sudah bersedia menjawab pertanyaan dari saya. Atas waktunya, dan apabila ada kesalahan tutur bicara, mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.